Pegi bebas, adik menangis dan ibunda langsung jemput ke Polda. Kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi di Cirebon pada tahun 2016 hingga kini masih jadi perhatian masyarakat. Karena diduga pembunuhan ini merupakan kasus pembunuhan berencana tingkat tinggi, sehingga sampai saat ini belum ada titik terang. Apalagi ditambah permohonan gugatan pra-peradilan tersangka, Pegi Setiawan dikabulkan PN Bandung, Jawa Barat, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024, kemarin. Pada persidangan yang dipimpin Hakim Tunggal, Eman Sulaiman dalam putusannya menilai tidak ditemukan bukti satupun kalau Pegi alias Perong pernah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka oleh Polda Jawa Barat. Makanya atas dasar itu, penetapan tersangka atas pemohon haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Adik Pegi, Amel pun tak kuasa menahan tangis begitu putusan pra-peradilan Pegi dikabulkan sepenuhnya oleh hakim. Amel mengenang hal-hal yang dirindukan bersama sang kakak, salah satunya candaannya. Kangen Pegi yang suka bercanda, ujarnya kepada wartawan. Dia menangis mengenang pesan yang selalu disampaikan oleh Pegi untuk selalu melaksanakan ibadah salat dan senantiasa berdoa. Pegi kerap menyemangati adik-adiknya, hal yang membuatnya tak kuasa menahan tangis, saat sang kakak mengirim pesan akan menggantikan peran sang ayah. Gak apa-apa, gak ada bapak juga. Pegi akan menjadi bapak, ujar Amel sambil terseduh-seduh. Alhamdulillah hari ini akan bertemu Pegi, sangat senang. Terima kasih untuk semua dukungannya, tim kuasa hukum yang mengawal tanpa dibayar sepeser pun, ujarnya. Dan setelah dinyatakan bebas, Pegi pun segera dijemput pihak keluarga di Polda Jabar. Ibu Pegi Setiawan, Kartini, langsung mendatangi Polda Jabar bersama kuasa hukumnya untuk meminta Pegi dibebaskan. Bahkan Kartini tak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, setelah sang putra dinyatakan bebas. Terima kasih atas dukungan dan doanya rakyat Indonesia dan dunia yang sudah mendoakan Pegi anak saya yang akan dibebaskan dan akan kami jemput, ungkapnya. Tak lupa, Kartini juga telah membawakan baju ganti untuk Pegi. Hari ini Pegi harus pulang. Kami selesaikan masalah administrasi dahulu. Pokoknya kami atas nama keluarga ucapkan terima kasih atas doa dan dukungan warga Indonesia, papar Kartini. Sementara Polda Jawa Barat akan patuh dengan keputusan hakim yang meminta Pegi dibebaskan. Kabid Hukum Polda Jabar, Kombes Nur Hadi Handayani, menegaskan Pegi akan dibebaskan. Insya Allah, bebas. Nanti secepatnya, ungkapnya. Kombes Nur Hadi mengatakan, belum mengetahui langkah penyidik setelah status Pegi bukan tersangka lagi. Terkait uang kompensasi, Polda Jabar menyatakan tak akan memberikan karena tak ada dalam putusan hakim. Kan, kompensasi, dari putusan hakim juga, bukan dari kita. Tadi tidak menyebutkan istilahnya ganti rugi, ujarnya. Menurutnya, hakim hanya meminta Pegi segera dibebaskan. Polda Jabar tak akan melakukan upaya hukum terhadap putusan ini. Jadi untuk dihentikan penyidikan, kemudian segera dibebaskan. Itu saja, ujarnya. Sementara Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Pol Jules Abraham Abbas, mengatakan pembebasan Pegi dilakukan secepatnya. Namun untuk teknis pembebasan, masih direncanakan Polda Jabar. Pengacara Pegi, Tony RM menyebut kliennya tidak langsung dibebaskan meski sudah ada putusan pembatalan tersangka oleh Hakim PN Bandung. Tony mengungkapkan, hal tersebut terjadi lantaran Polda Jabar bakal melakukan gelar perkara setelah putusan tidak sahnya penetapan tersangka terhadap Pegi. Jadi dapat informasi, ternyata penyidik Polda Jabar tidak langsung membebaskan, melainkan mau melakukan gelar perkara dulu untuk menindaklanjuti keputusan pengadilan, katanya. Kendati demikian, Tony menuturkan pihaknya belum mengetahui kapan gelar perkara tersebut bakal digelar oleh Polda Jabar. Tony juga menduga gelar perkara hanya merupakan standar operasional prosedur, SOP, saat akan mengeluarkan tahanan. Sedangkan pakar hukum pidana Universitas Islam Bandung, Unisba, Prof. Nandang Sambas menyebut, putusan tersebut membuktikan adanya error in persona dalam penetapan tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon tahun 2016. Menurutnya, ada kesalahan prosedur dalam proses penyidikan, mulai dari penetapan DPO hingga penetapan tersangka. Ya, ada kesalahan prosedur, bahwa penyidikan itu adalah pintu awal. Kalau dari awal tidak sesuai prosedur jadinya bias seperti ini. Jangan-jangan penetapan 8 tersangka lain juga meragukan, kata Prof. Nandang. Menurutnya,
Saat ini harus flashback ke belakang atau kembali lagi melihat proses penyidikan kasus pembunuhan tahun 2016 itu. Bahwa kata dia, proses pengusutan kasus sejak awal bermasalah. Ia mengatakan, kasus pembunuhan Vina dan Eki termasuk pembunuhan berencana tingkat tinggi. Karena perkara itu hingga kini masih belum menemui titik terang, maka dengan adanya putusan PN Bandung, diharapkan akan mencerahkan dan menjadikan perkara ini jadi lebih terang benderang. Jangan maju. Tetap kita berikan kesempatan kepada kawan-kawan semua. Habis itu buka jalan. Terima kasih banyak pada seluruh Bang, kamera bang. dan saya mau juga mengucapkan terima kasih banyak pada Presiden Bapak Joko Widodo, Presiden terpilih Prabowo Subianto dan tim yang lainnya. Dan saya juga mau mengucapkan pada seluruh netizen Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan mau mendoakan semua saya. Dan saya mau juga mengucapkan sama wartawan di seluruh Indonesia yang sudah mau mendukung saya dan sudah mau mensupport saya, mau mengasih doa buat saya. Dan saya juga mau mengucapkan kepada seluruh tim kuasa hukum saya yang selama ini sudah mendukung saya, sudah membela saya dan sudah mati-matian buat saya. Alhamdulillah saya sehat. Kenapa agak urusan Peggy? Sehat ya? Terima kasih banyak. Di sini seperti biasa, seperti ya ibadah paling, terus sehari-hari paling tidur, makan tidur aja. Makan tidur. Sampai sehat ya Peggy? Ini ngomong apa tadi ke Ibu? Ibu memang terima kasih banyak karena atas doa-doa beliau. Saya jadi Allah mengabulkan semua doa-doa saya dan ya terima kasih banyak sudah bisa diungkapkan kata-kata. Saya sangat bahagia. Semoga takdir kebenaran ini bisa terungkap. Amin. Siapa? Tinggal nunggu aba-aba dari... Keluarga Vina Dewi Arsita atau Vina Cirebon turut bereaksi saat Hakim PN Jabar, Bandung putuskan Peggy Setiawan tidak sah jadi tersangka kasus kematian korban. Hakim bahkan meminta Polda Jabar agar segera membebaskan Peggy Setiawan. Adapun putusan tersebut disampaikan Hakim Eman Sulaiman saat putusan sidang yang digelar hari ini di Pengadilan Negeri Bandung, Senin, 8 Juli 2024. Sidang putusan ini ditonton oleh keluarga Vina di Cirebon. Mereka menggelar acara nonton bareng, nobar, di rumahnya di Kampung Samadikun, Kelurahan Kesenden, Kecamatan Kejaksan, Kota Cirebon. Kegiatan nobar ini dihadiri oleh kedua orang tua Vina dan kerabat dekat. Acara tersebut juga didampingi oleh kuasa hukum keluarga Vina yang memberikan penjelasan terkait proses hukum yang sedang berjalan. Sementara itu, kuasa hukum keluarga Vina, Raden Reza Pramadya menyampaikan bahwa kegiatan nobar ini bertujuan untuk memberikan dukungan moral kepada keluarga korban serta menunjukkan bahwa mereka terus mengikuti perkembangan kasus dengan seksama. Keluarga Vina berharap putusan ini akan membawa keadilan bagi mereka dan mengungkap kebenaran di balik kasus pembunuhan yang menewaskan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Kegiatan nobar ini berlangsung dengan hikmat, diwarnai dengan harapan dan doa dari para hadirin. Mereka berharap keputusan yang diambil oleh hakim dapat membawa keadilan dan ketenangan bagi keluarga korban. Siapa? Tinggal nunggu aba-aba dari abang aja ya. Oke, kita di sini udah siap. Ya, kita tinggal nunggu aba-aba dari abang. Kecurigaan mulai membanjiri kasus pembunuhan Vina dan Eki menjelang putusan sidang pra-peradilan. Putusan sidang itu akan disampaikan oleh Hakim Tunggal Eman Sulaiman di Pengadilan Negeri Bandung pada Senin 8 Juli 2024. Kuasa hukum Peggy meyakini bahwa status penangkapan tersangka terhadap kliennya tidak sah.
Bahkan, muncul kecurigaan usai jalannya sidang yang digelar pada Senin 1 Juli hingga 5 Juli kemarin. Salah satu kecurigaan itu diungkap oleh mantan Kabar Reskrim Polri, Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Susno justru menaruh kecurigaannya kepada salah satu saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki, yakni AF. Susno meyakini bahwa 11 orang terpidana yang ada di BAP didapatkan Ibtu Rudiana, ayah Eki, dari keterangan AF. Apalagi AF pernah menyebut aksi pelemparan batu terhadap Vina dan kekasihnya Eki pada 2016 silam. Tak hanya AF, Susno turut menyeret nama Dede dan Bel-Bel untuk ikut diperiksa. Susno menilai penyidik harus kembali ke awal mula penyelidikan kasus tersebut. Ia juga meminta penyidik harus membuka CCTV terkait kasus tersebut. Terlebih, dirinya mendengar bahwa anak buah Ibtu Rudiana yang telah menyita CCTV tersebut. Susno juga meminta Peggy Setiawan asal Cianjur juga ikut diperiksa agar kasus tersebut terang benderang.